Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini perlu kami sampaikan berdasarkan monitoring terhadap perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan bahwa saat ini nilai anomali, jadi terjadi anomali suhu muka air laut. Nah, nilai anomali tersebut dibandingkan antara Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dengan wilayah perairan Indonesia. Dan saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61, yang harusnya ambang batasnya adalah 0,5. Saya ulangi, sebesar minus 0,61 pada dasarian ke-1 bulan Oktober 2021. Artinya pada 10 hari pertama di bulan Oktober tahun 2021. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang dan terus akan kami monitor. Oleh karena itu kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina seperti tahun yang lalu, yaitu La Nina menjelang akhir tahun ini yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang seperti tahun lalu, setidaknya hingga bulan Februari tahun 2022. Namun tentunya berbagai perkembangan terus kami monitor dan akan segera kami informasikan. Dari kejadian La Nina tahun 2020 lalu, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada bulan November, Desember, Januari, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan. Peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20 hingga 70% di atas normalnya. Mas Ramuni. La Nina tahun ini diprediksikan memiliki dampak yang relatif sama dengan tahun lalu, yang diikuti dengan berbagai bencana hidrometeorologi secara sporadis di berbagai wilayah yang terdampak. Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan tersebut, sekali lagi, maka kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Kemudian, selain La Nina, BMKG juga melakukan monitoring perkembangan musim hujan untuk tahun 2021 hingga 2022. Bahwa saat ini hampir 20% wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Meliputi yang telah memasuki musim hujan, meliputi wilayah Aceh bagian tengah, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, Sumatera Barat, Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung bagian barat, Banten bagian timur, Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah bagian barat, sebagian kecil Jawa Timur bagian selatan, sebagian Bali, Kalimantan Utara, sebagian besar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian selatan dan timur, Kalimantan Tengah bagian timur, Pulau Tali Abu dan Pulau Seram bagian selatan. Kemudian, sebagian wilayah Indonesia yang akan sebagian wilayah Indonesia yang ini yang akan
memasuki musim hujan mulai Oktober. Kami telah menyampaikan hasil prediksi bulan Agustus yang lalu bahwa musim hujan maju ya, harusnya mulai November biasanya. Nah, saat ini sesuai prediksi telah dimulai Oktober dan bahkan sebagian kecil sudah mulai September. Nah, yang kami prediksi mulai Oktober ini meliputi Aceh bagian timur, Riau bagian tenggara, Jambi bagian barat, Sumatera Selatan bagian tenggara, Bangka Belitung, Banten bagian barat, Jawa Barat bagian tengah, Jawa Tengah bagian barat dan tengah, sebagian daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Tengah bagian timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara. Beberapa wilayah yang lain akan memasuki musim hujan pada bulan November hingga Desember secara bertahap dalam waktu yang tidak bersamaan. Secara umum, sampai dengan bulan November 2021, diperkirakan 87,7% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Pak, Kemudian kira-kira pada bulan Oktober ini, mungkin ada yang bocor ya kayaknya. Mohon operator, ini seperti ada yang bocor. Pada bulan Oktober ini beberapa wilayah yang akan mengalami transisi, kalau tadi yang memulai ya, sekarang yang akan mengalami transisi atau peralihan musim, hingga perlu diwaspadai fenomena seperti puting beliung atau cuaca ekstrim, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Jadi demikian, dan yang terakhir kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan pengurangan risiko bencana yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak La Nina ataupun yang telah memasuki musim hujan, agar bersiap segera untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang atau puting beliung, ataupun terjadinya badai tropis. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia ada Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah, dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur,
air laut dingin dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik, menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih terik dan berujung pada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga akan membuat fenomena kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan susah untuk dikontrol. Fenomena La Nina dan El Nino inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino ke La Nina yang mempengaruhi pola pembentukan awan hujan. Sementara Southern Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat sesuai dengan pola angin pasatnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa penyebab terjadinya El Nino dan La Nina? Berhubung siklus El Nino dan La Nina ini bisa terjadi dalam interval 3-7 tahun sekali dan efeknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadinya kita harus terus waspada dan harus terus-menerus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita semakin rusak, maka ini bisa menyebabkan dampak El Nino dan La Nina yang akan melanda Indonesia dan negara-negara lainnya di masa depan menjadi lebih dahsyat dan lebih merusak daripada El Nino dan La Nina yang sebelum-sebelumnya.